Jadi begini, sahabat, untuk mencapai tujuan apa yang mau kita raih, paling tidak kita punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah membuat jalur sendiri. Pilihan kedua adalah menempuh dan mengikuti jalur yang sudah ada. Dua jalur ini punya perbedaan yang signifikan. Pertama, kalau saya bikin jalur sendiri, itu energinya lebih besar. Kemudian faktor risikonya lebih besar, tapi dia punya kelebihan keuntungan lain. Kita menjadi penguasa di jalur itu. Tapi kalau kawan-kawan sahabat semua bikin atau mengikuti melalui jalur yang sudah ada, maka energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Kemudian di jalur itu pasti sudah banyak orang yang pernah lalu dan sukses, itu akan bisa backup kita. Namun kelemahannya itu kita tidak bisa jadi penguasa di jalur itu. Kemudian terkait dengan jalur sendiri tadi, teman-teman, sahabat semua, untuk bisa menciptakan jalur tentu butuh dua hal paling kurang. Yang pertama visi dan konsep yang kuat. Yang kedua itu energi. Membuat jalur sendiri itu harus punya visi yang memang di luar dari yang pernah dimiliki banyak orang, atau visi yang mungkin tidak umum dipakai orang. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang bermental instan atau orang-orang yang bermental follower. Dia harus orang-orang yang cerdas, visioner, dan punya mental leader. Namun dari kedua pilihan itu sebenarnya terserah kita mau ikut yang mana. Teman-teman harus pilih antara dua pilihan itu sebagai pilihan yang sadar dan sudah diukur, sudah dianalisa secara penuh pilihannya yang mana. Tapi bagi pemula sebenarnya, bagi pemula yang sedang merintis capaian-capaian tertentu dalam hidupnya, saya sarankan dia memilih jalur yang sudah ada, tapi harus memilih jalur yang tepat. Jalur yang tepat dan penguasa jalur, orang yang berada di jalur itu adalah orang-orang yang memang siap jadi mentor kita, siap membimbing kita, siap backup kita, siap dukung kita. Kalau tidak, repot juga. Karena bisa-bisa ketika melewati jalur itu akan banyak lika-liku yang dilalui. Kemudian dalam proses dinamika berjalan, kita kemudian tidak dijaga dengan baik oleh para mentor, karena kita dianggap bukan aset yang penting. Jadi penting juga, meskipun kita memilih jalur yang sudah ada, untuk memastikan bahwa jalur yang kita tempuh untuk mencapai tujuan kita untuk sukses itu berisi orang-orang yang bisa kita percaya dan siap menjaga, membimbing kita. Jadi begitu saja teman-teman, silakan pilihkan dan tetapkan jalur yang mau Anda tempuh untuk mencapai tujuan. Tapi ingat, lakukan analisa yang tepat dulu, kaji secara mendalam. Kalau Anda memilih satu jalur, bergeraklah secara efektif di jalur itu. Ada etika-etika yang perlu dijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.